Kita akan berbincang dengan penasihat hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Humphrey Jumat. Selamat petang, Pak Humphrey. Selamat petang. Jadi sampai terakhir tadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pak Hastolan Sianturi, Humas mengatakan bahwa sidang besok tetap digelar. Penasihat hukum apa yang disiapkan untuk sidang tuntutan besok? Jadi begini, sidang memang tetap harus dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam sidang sebelumnya, yaitu besok hari Selasa, ya, tanggal 11 April, ya, biasanya tepat jam 9, ya, itu akan dimulai sidang. Dan tentu dalam sidang akan dibuka oleh majelis hakim, dan berdasarkan kelaziman, majelis hakim nanti akan menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah sudah siap untuk membacakan penuntutan atau tidak begitu. Nah, nanti kita lihat apa jawaban jaksa. Bisa ada dua kemungkinan. Jaksa menjawab bahwa siap, kami akan bacakan tuntutannya. Yang kedua, kami belum siap. Itu saja yang terjadi. Jadi bolanya ada di jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah besok dibacakan atau tidak tuntutan itu. Untuk acara besok memang bola ada di jaksa penuntut umum karena sudah ditentukan jadwalnya bahwa besok adalah pembacaan tuntutan begitu. Iya. Oke. Jika besok dibacakan tuntutan, sejauh ini penasihat hukum menakar apakah akan sampai ke dakwaan maksimal dengan pasal penodaan agama 5 tahun penjara untuk Pak Ahok? Nah, ini Mbak agak melompat ini ya. Tapi pertanyaan yang pertama sebenarnya siap atau tidak? Iya. Kami itu selalu siap. Mau dibacakan tuntutannya besok atau tidak, kami siap. Bahkan pada saat ini kami sudah mencicil pledoi ya untuk nanti menanggapi tuntutan jaksa, tapi bukan besok. Oke. Ya. Ya, tapi kenapa saya tanyakan ini Pak Humphrey? Karena fakta persidangan ini sudah sama-sama kita lihat bersama di sidang pembuktian, baik itu dari jaksa penuntut umum, baik itu juga dari penasihat hukum terdakwa. Apa yang Pak Humphrey lihat dari proses pembuktian sampai kemarin sidang terakhir? Iya, tapi tadi kan menjawab bagaimana nanti kira-kira tuntutannya dan juga kesiapan. Ya. Sebenarnya begini, kalau melihat dari fakta persidangan yang terungkap, sebenarnya ini bukan abu-abu lagi, tapi sudah hitam putih. Hitam putih itu maksudnya sudah terang benderang bahwa tidak ada penistaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Itu sudah sangat kuat sekali, ya. Artinya apa? Menurut hemat kita sebagai penasihat hukum, ya, jaksa tidak bisa membuktikan ya dalam fakta persidangan bahwa memang terjadi penodaan agama yang dilakukan Pak Basuki. Nah, konsekuensinya adalah sebenarnya tuntutannya itu harus tuntutan bebas demi hukum. Itu yang sebenarnya menurut hemat kita. Jadi untuk itu kita ini sebenarnya nggak terpaku ditunda atau tidak. Tapi kita melihat hal yang lebih esensial bahwa andai kata pun dilakukan penuntutan itu harus melakukan tuntutan bebas demi hukum terhadap Pak Basuki Cahayapurnama. Itu menurut kita yang lebih esensial. Karena apa? Fakta persidangannya itu sudah berbicara sebenarnya. Meskipun kalau kita lihat sejarahnya belum pernah ada kasus penodaan agama dituntut dengan bebas. Apakah ini memungkinkan? Jadi begini, memang kalau berkaitan dengan kasus penodaan agama itu belum pernah. Tetapi bukan tidak pernah terjadi ya jaksa itu mengajukan tuntutan bebas. Saya itu pernah ketemu dengan mantan Jaksa Agung Pak Basir Arif ya, pada waktu beliau baru menjadi Jaksa Agung, beliau bilang ya sebenarnya dalam proses penuntutan itu jaksa bisa menuntut ya seseorang itu bebas kalau ternyata apa yang di dalam berkas dan didakwakan itu ternyata tidak didukung oleh fakta persidangan. Saya pun pernah menuntut bebas, itu mantan Jaksa Agung ngomong seperti itu. Jadi dan tidak ada larangan juga dalam KUHAP untuk menuntut bebas kok. Tidak ada untuk larangan untuk bebas. Karena begini, kan semuanya mencari keadilan. Ya, semua pihak mencari keadilan, kebenaran material. Jadi kalau keadilan itu harus diberikan, ya tentu harus diberikan juga dalam segi penuntutannya. Siapa bilang penuntutan itu harus menghukum orang? Tidak kan? Karena bagaimanapun juga fakta persidangan itu yang mengungkapkan satu kebenaran yang hakiki itu memang harus diperhatikan oleh semua pihak. Oke. Pak Humphrey tentu aktif berkomunikasi dengan Pak Basuki sampai saat ini. Kesiapan Pak Basuki menghadapi sidang tuntutan besok seperti apa? Lihat aja Pak Basuki, pernah sakit nggak? Nggak pernah, betul kan? Berarti dia secara fisik dan mental memang sudah siap untuk itu. Termasuk kesiapan untuk dua kemungkinan besok, apakah sidang ini dibuka untuk ditunda atau dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan? Sebenarnya kita bisa lihat dari schedule yang sudah ditentukan sebelumnya. Kan sebenarnya sudah disepakati. Simulasi yang sebelumnya. Iya, simulasi untuk menentukan jadwal sidang, itu kan? Kan sudah ditentukan besok bacaan tuntutan, 1 minggu kemudian ada pledoi, replik, duplik, dan kemudian ada putusan.
Itu artinya apa? Menunjukkan memang kesiapan kita. Tapi kalau pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, inkasu adalah Kapolda Metro Jaya, melihat ada hal-hal di luar daripada persidangan yang itu bisa katakanlah mengakibatkan gangguan keamanan yang sangat membahayakan atau merugikan kita semuanya. Nah itu kan faktor non-yuridis. Nah faktor non-yuridis itulah yang diajukan sebagai saran kepada pengadilan. Tapi sekali lagi itu bukan bentuk intervensi. Bagaimanapun juga itu nanti harus diputuskan dalam persidangan. Dan yang memutuskan itu adalah para pihak yang ada dalam ruangan tersebut. Karena kritik ini kan muncul juga salah satunya dari politisi Gerindra, tadi dikatakan oleh Desmond Mahesa bahwa apakah ada upaya untuk melindungi Basuki Cahayapurnama dengan adanya surat saran dari Kapolda ini? Kalau mereka sih selalu aja mengkritisi ya kalau nggak sesuai dengan kepentingannya gitu kan. Tetapi yang penting sekarang begini. Coba lihat, ada nggak jawaban dari sekarang pihak pengadilan atau ketua pengadilan atau dari ketua majelis berkaitan dengan surat itu? Tidak ada. Dan tidak akan pernah dijawab surat itu. Dan tidak pernah akan dikomentari, betul kan? Tetapi nanti semuanya itu nanti akan masuk kepada mekanisme persidangan. Jadi sebenarnya apa yang dilihat menjadi satu kehebohan, dianggap satu intervensi, masuk ke ruangan sidang itu sudah tidak ada lagi. Karena begini, bagaimanapun juga pengadilan atau majelis hakim itu independen sekali. Ya, independen dalam arti mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga untuk itu. Dan mereka akan jaga. Karena marwah dari pengadilan itu adalah ya kemandiriannya sebenarnya. Nah oleh karena itulah surat apapun dari luar, bukan surat dari Pak Kapolda aja, surat dari yang lain-lain juga banyak, kan majelis hakim bilang. Ya, tetapi itu tidak pernah digubris. Ya, tidak pernah digubris. Nah, jadi bola sebenarnya ada di kejaksaan, ada di JPU besok. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kejaksaan itu punya asas yang disebut dominus litis. Kejaksaan itu satu kesatuan. Nah, tergantung pada pimpinannya. Dan kita sudah mendengar bahwa Jaksa Agung sudah menyatakan setuju untuk penundaan karena memang ada alasan keamanan disampaikan oleh pihak kepolisian untuk itu. Nah, jadi kita lihat nanti apakah JPU besok itu mengambil sikap sesuai dengan arahan daripada Jaksa Agung kalau memang itu benar, atau mengambil sikap yang lain gitu. Jadi kita belum tahu. Jadi itu dibuka untuk ditunda bukan karena ada intervensi apapun dengan jalannya persidangan ini? Tidak ada yang bisa mengintervensi persidangan, termasuk daripada sikap daripada majelis hakim. Ya, yang ada adalah itu semuanya ditentukan oleh para pihak. Kebetulan bola ada di Jaksa Penuntut Umum yang harusnya membacakan penuntutan. Nah, kalau memang dia belum siap mau apa? Ya, tanpa alasan apapun juga memang belum siap. Nah, tinggal ditanya kapan siapnya. Kalau beliau memang siapnya, maksudnya JPU itu setelah pilkada, ya sudah kita tunggu setelah pilkada. Tapi untuk alasan keamanan ini tidak pernah dibicarakankah antara Polda Metro Jaya dengan pihak penasihat hukum Basuki misalnya soal alasan keamanan jelang pilkada ini? Kita baru tahu di media malah, tidak pernah tahu itu. Betul-betul, baru tahu di media. Oke. Jadi kalau saat ini ada satu pertimbangan keamanan jelang pilkada, apakah menurut Pak Hamfri dan kawan-kawan ini menjadi satu alasan yang bisa diterima untuk jikalaupun ada penundaan besok? Jadi begini, yang paling tahu mengenai soal segi-segi keamanan ini itu adalah pihak keamanan atau kepolisian. Nah, kita konsentrasi saja di persidangan, betul kan? Ya. Nah, tetapi besok segala sesuatu itu ditentukan oleh pihak kejaksaan, ya. Nah, oleh JPU-nya. Nah, JPU ya memang tinggal menyatakan aja siap atau tidak membacakan penuntutan. That's as simple as that, like that. Jadi sebenarnya udah begitu saja, ya. Nggak perlu ditanya-tanya. Karena soal keamanan itu kan di luar daripada kompetensi para pihak. Kejaksaan kan bukan menangani keamanan, apalagi penasihat hukum, betul kan? Ya, tetapi kalau memang JPU-nya tidak siap, ya nggak bisa dipaksakan dong. Ya. Nah, kalau pertanyaan kami terakhir Pak Hamfri, jadi untuk pihak Pak Hamfri, penasihat hukum Pak Ahok, lebih menguntungkan apabila sidang ini lanjut dengan pembacaan tuntutan besok atau sebaliknya ditunda sidang ini, Pak? Lebih menguntungkan kalau jaksa menuntut bebas dari dakwaannya. Itu yang paling yang menguntungkan sebenarnya. Ya. Jadi bukan kapan dibacakan tuntutan atau tidaknya, Pak? Karena kita yang esensial itu adalah karena fakta persidangan sudah menunjukkan sesuatu yang sangat jelas bahwa tidak ada penodaan atau penistaan agama di sana. Yang lebih menguntungkan adalah kalau jaksa menuntut bebas terhadap Pak Basuki Cahayapurnama. Itu yang menguntungkan untuk kita. Kita sama-sama pantau bagaimana jalannya sidang agenda penuntutan dari jaksa penuntut umum besok. Terima kasih banyak Pak Hamfri Jumat, penasihat hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama.